Pemirsa, kita akan tanyakan langsung sebenarnya apa penyebabnya dan bagaimana siapa yang sebenarnya bertanggung jawab pada mantan Wali Kota Medan, Rahutman Harahap sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Rahutman, selamat siang. Selamat siang Pak Palen. Baik, Pak Rahutman, ini sampai sekarang Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku belum punya solusi soal masalah pakan satwa dan permasalahan gaji pekerja. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang mantan Wali Kota Medan? Terima kasih Mbak Palen. Masalah Medan Zoo, yang pertama adalah bahwa masalah Medan Zoo ini tidaklah menjadi masalah solusi. Yang terpenting pemerintah peduli. Karena sekarang ini kalau hanya mengandalkan dari karcis, perusahaan daerah itu udah kolab. Tidak terurus, sudah jadi hutan, harimaunya juga tidak terus makannya, karyawannya juga sudah berkurang, kesemuanya itu kembali kepada pemerintah kota, walaupun itu dikelola oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini selama ini kita subsidi 10 tahun yang lalu dengan penyertaan modal sehingga bisa dirawat, makanan, ketersediaan makanan hewan, perawatannya, kemudian kawasannya kita perbaiki, jalan-jalan kita benahi. Jadi sehingga pengunjung juga banyak. Pada saat itu saya ingat kelahiran harimau yang mati RH itu pada saat itu viral juga. Karena waktu itu harimau Sumatera jarang melahirkan 3 ekor, tiba-tiba pada saat itu lahir 3 ekor. Jadi waktu itu saya mengundang Menteri Kehutanan waktu itu, Bapak Zulkifli Hasan, maka pada waktu itu lah dibikinlah satu namanya RH dan ada lagi mana yang lain, sehingga pada saat itu kawasan itu menjadi ramai, menjadi objek wisata, destinasi wisata, kemudian bisa kita buat jadi taman edukasi. Kemarin saya ke sana waktu meninggal era, kita sangat-sangat prihatin dengan kondisi Medan Zoo yang sekarang ini. Seharusnya itu tempat orang untuk berwisata setiap hari libur, ternyata sekarang ini kemarin aja tidak bisa sama sekali. Sangat prihatin kita melihat kendalanya. Pak Rahutman, jadi menurut Anda solusinya apa sekarang kalau kondisinya sangat memprihatinkan? Karena kan ada perusahaan daerah yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengelola Medan Zoo ini, bukan Pak? Ya tentu perusahaan daerah harus sesuai dengan apa yang diperolehnya dari apa yang dikelola. Dalam hal ini pemerintah kota dengan yang mempunyai anggaran cukup besar, sangatlah harus cepatnya mengambil tindakan untuk mencari solusi. Kalau kita menunggu-nunggu pihak ketiga boleh-boleh saja, tetapi saat ini pemerintah kota sesegera mungkin harus mengambil sikap untuk mengucurkan anggaran ke sana. Itu kan ada kebijakan yang bisa dilakukan. Karena tidak semualah proyek itu pembangunan ini harus langsung berdampak langsung terhadap pembangunan kota ini. Tetapi pelayanan sosial juga, masyarakat juga harus kita pikirkan. Karena para satwa-satwa yang ada di sana adalah satwa-satwa cukup baik dan langka yang harus kita lestarikan. Tentu itu harus mendapat penanganan khusus dari pemerintah. Itu maksud saya. Kalau langkah konkretnya apa Pak? Karena kalau tetap dibiarkan lebih lama lagi mungkin tidak hanya harimau saja yang mati, bisa jadi satwa dilindungi lain juga mati di Medan Zoo. Memang sudah seperti itu. Makanya pemerintah kota kita himbau, kita menyarankan agar segera mengucurkan dana ke Medan Zoo agar semua kembali bisa berjalan, baik organisasi pengelolanya dan juga masalah kebutuhan makanan daripada satwa-satwa yang ada di sana. Saya kira itu. Pak Rahutman, informasinya di tahun lalu kalau tidak salah yang diposting oleh BPKSDA Sumatera Utara, nantinya akan ada 2 investor, ada Sister Zoo juga yang akan menjadi partner dari Medan Zoo. Apakah itu mungkin dilakukan Pak? Kenyataannya sampai sekarang belum. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kita tidak boleh, pemerintah harus mengantisipasi semua itu. Ya, itu adalah satu solusi. Pemerintah harus segera mencari alokasi dana untuk segera memperbaiki itu. Terutama menata semua kawasan Medan Zoo itu. Mungkin kita bisa melihat
orang pun tidak ada latar lagi ke sana, ya tentunya kita harus siapkan fasilitas di sana supaya dia betul-betul bisa menjadi tempat wisata, bisa menjadi taman edukasi. Itu yang harus kita lakukan, terutama keselamatan para satwa yang ada di sana, satwa-satwa langka yang wajib kita sayangi dan kita pelihara. Saya kira begitu. Perlu di sini ada rasa sebagai kita manusia yang harus menyayangi satwa. Itu harus berpikir kita, pola pikir kita harus cerdas menangani hal-hal seperti ini. Saya kira begitu ya. Baik, Pak Rahutman, pada saat Anda menjabat sebagai wali kota Medan, apakah persoalan sejenis ini yang sampai bahkan miris sekali Pak, tidak bisa bayar gaji berbulan-bulan, apakah ini pernah muncul di Medan Zoo, Pak Rahutman? Tidak pernah terjadi, dan pada waktu kita itu pengunjungnya 20.000 bisa hari Minggu, ya 20.000 orang, dan itu semua sungai mengalir cantik dan bisa dinikmati oleh warga yang mengadakan wisata ke sana, keluarga, baik dari luar kota. Sekarang ini malah dari Medan orang ke Siantar, karena Siantar itu binatangnya dikelola oleh pihak ketiga. Bagus. Ini sekarang masalahnya siapa investor yang mau untuk bekerja sama dengan Medan Zoo. Sampai sekarang ini belum ada kenyataan. Tentu sebelum itu harus pemerintah kota mengambil alih. Medan sebagai kota metropolitan harus bisa menampilkan Medan Zoo itu menjadi satu-satunya tempat destinasi. Satwa-satwa yang ada cukup luar biasa. Ya, itu yang perlu kita pelihara dulu. Keselamatannya itu perlu ditangani dengan baik. Oke, baik. Jadi ini butuh pertolongan secepatnya, butuh dana juga, dan yang paling bisa melakukan itu adalah pemerintah Kota Medan. Terima kasih Pak Rahutman Harahap, mantan Wali Kota Medan, sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.